Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video ini guna untuk memberikan atau men-share informasi yang insyaallah penting untuk kita semua. Salawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di Nur Ayuntari Channel. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai kemerdekaan. Nah, guys, kan sekarang udah masuk bulan 8. Nah, bulan 8 itu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana tanggal 17 nanti kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut pastinya bukan hal yang mudah ya, guys, karena di 17 Agustus tahun 1945 menjadi hari proklamasi Indonesia menyatakan kemerdekaan mereka. Tetapi sebelum itu mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk melawan penjajahan. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini kita harusnya patut bersyukur bahwa kita terlahir saat ini, bukan terlahir pada saat penjajahan. Karena betapa sulitnya mereka pada saat itu, mereka harus dijajah, perbudakan dan segala macamnya. Nah, harusnya kita saat ini bersyukur bahwa kita sudah tidak hidup di masa itu lagi loh. Kita terbebas dari penjajahan, kita terbebas dari perbudakan dan segala macamnya. Oleh sebab itu guys, kemerdekaan bagi saya itu merupakan suatu kenikmatan atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua masyarakat Indonesia. Jadi kita sebagai manusia patut bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi tidak dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia pun turut merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita sebagai manusia itu patut mensyukuri hal tersebut. Hal ini kemudian juga sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada kata di situ, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kemerdekaan, telah memberikan kita kesempatan untuk dapat membebaskan diri dari penjajahan, perbudakan dan segala macamnya pada saat itu. Kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini wajib bahkan mensyukuri hal tersebut. Nah, karena sesungguhnya apabila kita terus bersyukur, maka Allah senantiasa melimpahkan kita nikmatnya dan rezekinya. Allah tidak akan sungkan-sungkan untuk lebih menurunkan nikmatnya kepada kita. Dan akan tetapi bila kita mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun tidak akan sungkan-sungkan untuk mencabut nikmat tersebut, bahkan memberikan kita azab yang amat pedih apabila kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur maka aku pasti akan tambahkan untuk kalian, dan jika kalian kufur maka azabku sangat keras. Nah, jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan bahwasanya bila kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menurunkan nikmatnya, rezekinya kepada kita. Akan tetapi jika kita kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, Allah tidak akan segan-segan untuk mencabut, bahkan memberikan kita azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Nah, mengingat mengenai azab, nah saya mengingat dan bahkan teman-teman pasti akan mengingat cerita mengenai Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Nah, bisa dikatakan negara yang dipimpin oleh Fir'aun merupakan negara yang maju pada saat itu. Mereka berlimpah rezeki pada saat itu. Akan tetapi karena kesombongan dan kekufuran mereka, tidak mengikuti, tidak menerima ajaran Nabi Musa pada saat itu, Allah memberikan mereka azab dengan cara menenggelamkan mereka di tengah Laut Merah. Nauzubillah min dzalik. Karena kesombongan dan kekufuran mereka itulah sehingga Allah menurunkan azab bagi mereka yang sangat pedih, sehingga bumi dan langit pun bahkan tidak ikut bersedih atas kematian mereka. Lalu sebenarnya bagaimana cara agar kita dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui kemerdekaan Republik Indonesia ini? Nah, sebenarnya ada banyak sekali cara agar kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan melalui kemerdekaan ini. Nah, akan tetapi di sini saya hanya menjelaskan 3 cara agar kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melalui kemerdekaan Indonesia pada saat ini. Nah, yang pertama itu adalah mengasmakan nama Allah. Nah, sebenarnya mengasmakan nama Allah ini merupakan cara yang paling umum agar kita lakukan saat kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dengan mengasmakan nama Allah, senantiasa menyebut nama Allah dengan cara berzikir, nah insya Allah kita bisa menyalurkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah
diberikan kepada kita semua melalui kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan menghormati jasa para pahlawan. Nah, kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak bisa didapatkan jika tanpa perjuangan dari para pahlawan atau tokoh-tokoh yang telah mendahului kita, di mana semangat juang mereka, perjuangan mereka dalam membebaskan Indonesia dari cengkraman para penjajah itu bukan hal yang mudah. Dengan menghormati jasa para pahlawan itu bisa menjadi salah satu bentuk mengekspresikan rasa syukur kita atas limpahan rahmat yang kita peroleh melalui kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa menghormati jasa para pahlawan. Pertama, ada mendoakan para pahlawan. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah sebagai perantara agar Indonesia dapat merdeka. Itu kita senantiasa mendoakan mereka agar kiranya mereka memperoleh tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima segala amal dan apa yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan selama hidup mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada melanjutkan cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa Indonesia sendiri itu terdapat di dalam Pancasila. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus melanjutkan cita-cita bangsa sehingga usaha yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita itu tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga itu adalah bekerja keras dengan ikhlas sebagai bentuk atau bukti rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia mengungkapkan rasa syukur kita bisa dengan cara bekerja keras dengan ikhlas. Nah, kita bekerja keras sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia dengan hati yang ikhlas, dapat memberikan bukti bahwa kita ini memiliki rasa cinta tanah air. Nah, rasa cinta tanah air ini, mengenai rasa cinta tanah air ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi, yang mana artinya adalah diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hal ini juga bisa kita terapkan, karena Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Madinah, berarti beliau sangat mencintai tanah airnya. Nah, sehingga kita juga bisa mengikuti apa yang beliau lakukan dengan cara mencintai tanah air kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian cara yang ketiga atau cara yang terakhir adalah dengan menjaga keutuhan. Nah, kita bisa melakukannya, menjaga keutuhan tersebut dengan cara tetap menjaga komunikasi dengan sesama dan tetap menjaga tali silaturahim. Nah, tanpa ada membedakan yang namanya ras, suku, agama. Nah, kita tetap harus saling berkomunikasi dan tetap menjaga keutuhan sehingga simbol Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu jua itu bisa terlaksana. Nah, selain daripada cara-cara yang tadi, 3 cara yang tadi itu, sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain, seperti meramaikan masjid. Nah, kemudian kita senantiasa bersalawat, berzikir kepada Allah, dan juga berbagi kepada sesama, bersedekah, dan lain-lainnya, sehingga di kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ini bisa menjadi lebih penuh dengan berkah dan lebih diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja informasi seputar kemerdekaan yang bisa saya berikan dan bagaimana caranya kita bisa mensyukuri nikmat tersebut, nikmat kemerdekaan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe sehingga saya bisa lebih mengembangkan channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum.